Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kepikiran apa sebetulnya arti dari kekayaan yang kita miliki? Nah, hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang wah dari zaman dulu sampai sekarang selalu jadi perdebatan. Apa sih sebenarnya kewajiban orang kaya? Jadi pertanyaannya tuh simple tapi dalam banget. Apakah kekayaan itu hak kita, titik, atau justru sebuah tanggung jawab yang besar? Apakah semua harta yang kita punya itu 100% milik kita, atau kita ini sebenarnya cuma dipercaya untuk mengelolanya? Nah inilah yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Untuk menjawab itu semua, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari ide dasarnya dulu soal kekayaan sebagai amanat. Terus kita mundur sedikit ke belakang, lihat sistem keadilan zaman dulu. Lanjut ke sebuah revolusi di dalam hati, dan yang paling penting, gimana caranya semua itu relevan di dunia kita sekarang. Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke, yuk kita mulai dari yang paling dasar, fondasinya. Kunci buat ngerti semua ini tuh sebenarnya ada di satu kata, amanat. Atau bisa juga disebut penata layanan. Percaya deh, konsep yang satu ini bakal mengubah cara kita memandang setiap rupiah yang kita miliki. Coba deh lihat kata ini, amanat. Ini bukan sekedar kata biasa loh, ini adalah sebuah pergeseran paradigma. Artinya apa? Ya artinya, semua yang kita miliki, entah itu banyak atau sedikit, sebetulnya bukan punya kita sepeluruhnya. Kita ini cuma manajernya, pengelolanya, bukan pemilik absolut. Nah kalau gitu pertanyaannya langsung berubah kan? Dari yang tadinya, apa hak saya? Jadi, apa nih tanggung jawab saya? Oke, dengan konsep amanat tadi sebagai kompas kita, yuk kita coba time travel sedikit, ribuan tahun ke belakang. Kita bakal lihat gimana ide ini tuh bukan cuma ngawang-ngawang, bukan cuma filosofi, tapi benar-benar diterjemahkan jadi cetak biru yang wow, radikal banget untuk membangun masyarakat yang adil. Nah, perhatikan deh tiga pilar ini. Pertama, sedekah. Ini bukan cuma soal kasihan terus ngasih duit ya, tapi ini adalah kewajiban untuk menegakkan keadilan. Beda banget kan? Terus ada tahun Yobel. Ini ibarat tombol riset raksasa, buat ekonomi setiap 50 tahun sekali, biar nggak ada yang miskin permanen. Dan terakhir, hak memungut sisa panen. Ini semacam jaring pengamanan sosial yang udah otomatis terpasang di masyarakat. Jadi intinya apa? Ini semua bukan soal kalau mau ya sedekah, tapi ini adalah sebuah sistem yang memang dirancang untuk keadilan. Oke, dari sistem dan hukum yang sifatnya eksternal tadi, sekarang kita maju lagi di lini masa. Fokusnya mulai bergeser nih, ke sesuatu yang jauh lebih personal, lebih dalam. Bukan lagi soal aturan dari luar, tapi soal motivasi dari dalam. Semacam revolusi hati. Wow, kutipan ini ngena banget ya, langsung ke intinya. Pertanyaannya jadi bukan lagi sekedar, uangmu dipakai buat apa aja ya, tapi lebih dalam lagi, hati kamu tuh ada di mana? Jadi, harta kita itu sebetulnya cuma cermin yang nunjukin di mana letak kesetiaan kita yang sebenarnya. Nah, di sini kita lihat ada dua jalan yang beda banget. Di satu sisi ada mamon. Ini tuh soal ambisi pribadi, menuhankan kekayaan, yang ujung-ujungnya malah kita yang jadi budaknya. Di sisi lain ada koinonia. Ini konsep komunitas yang radikal, yang berbagi sumber daya dengan gembira, di mana hubungan antar manusia itu jauh lebih penting daripada harta benda. Ini pertarungan klasik sih ya, antara ambisi pribadi melawan kepedulian bersama. Oke. Prinsip-prinsip kuno tadi kedengerannya keren ya. Tapi pertanyaannya, gimana cara pakainya di dunia modern yang serba ribet ini? Masih relevan nggak sih? Jawabannya, jelas masih. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, cara aplikasinya itu ada dua level. Ada strategi yang bisa kita lakukan bareng-bareng sebagai komunitas, misalnya gereja atau perkumpulan. Dan ada juga langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil sebagai individu. Keduanya ini penting dan harus jalan barengan. Nah, untuk level komunitas, pendekatannya tuh strategis banget coba lihat. Udah bukan lagi zamannya cuma kasih bantuan instan, tapi geser ke pemberdayaan, kasih pelatihan, kasih modal, bukan lagi cuma kelola dana, tapi transparansi penuh biar dampaknya maksimal. Bahkan sampai bikin inkubator bisnis. Keren kan? Ini udah bukan amal biasa, ini namanya investasi sosial. Terus gimana dengan kita sebagai individu? Nah, ini langkah-langkahnya jelas banget. Menjalani gaya hidup sederhana, itu bukan berarti kita harus menderita loh ya. Tapi tujuannya biar kita punya surplus, punya kelebihan sumber daya yang bisa dibagikan. Terus soal investasi, bukan cuma mikirin untung, tapi berinvestasi secara etis, yang bisa buka lapangan kerja yang layak dan manusiawi. Ini yang disebut punya spiritualitas kecukupan. Artinya, uang kita bisa jadi alat yang luar biasa untuk kebaikan.
Dan inilah dia sumber inspirasi pembahasan kita. Ini adalah halaman dari sebuah jurnal yang merangkum semua pemikiran tadi, dari prinsip kuno sampai ke aplikasi modern. Ini bukti nyata kalau obrolan soal harta dan tanggung jawab ini tuh masih terus hidup dan relevan banget sampai detik ini. Oke, kita udah sampai di bagian akhir nih. Jadi, apa dong kesimpulan dari semua ini? Apa ini cuma soal daftar aturan yang berat dan bikin kita merasa terbebani? Nah, ini dia poin utamanya. Semua tanggung jawab ini sebetulnya bukan beban hukum, bukan daftar harus yang bikin pusing, sama sekali bukan. Ini semua adalah respons, sebuah respons yang penuh sukacita karena kita sudah menerima anugerah. Logikanya kan simpel. Kalau kita sadar semua yang kita punya ini cuma titipan, berbagi itu bukan lagi jadi beban, tapi jadi kebahagiaan. Pada akhirnya, mungkin semuanya bisa dirangkum dalam satu doa sederhana ini. Doanya bukan lagi Tuhan beri aku lebih banyak, tapi Tuhan pakai aku untuk jadi saluran berkat-Mu. Nah, ini pergeseran mentalitas yang penting banget. Dari yang tadinya jadi waduk yang cuma nampung air untuk diri sendiri, menjadi pipa saluran yang mengalirkan air itu ke banyak orang. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba deh bayangkan laporan keuangan kamu. Gimana ya kalau neraca keuangan itu bukan cuma deretan angka untung rugi, tapi bisa bercerita? Sebuah kisah tentang anugerah yang diterima, keadilan yang diperjuangkan, dan komunitas yang dibangun. Coba renungkan itu. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai ketemu lagi.